Sebelum kita masuk ke videonya saya ingetin ya. Video ini hanya preview dari manhwa aslinya, jadi jika teman-teman ingin mengetahui cerita lengkapnya kalian bisa lihat di web legal atau beli komiknya sebagai bentuk pengapresiasian terhadap kreatornya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Nakama dan kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Penjahat Tak Tertandingi. Komikus manhwa ini adalah Haekyeong yang rilis pada tahun 2022. Manhwa ini bergenre action, drama, fantasy, historical, dan martial arts. Manhwa ini menceritakan seorang pria yang baru saja bangun, dia menjadi penjahat dari novel seni bela diri. Tetapi tubuh yang dia miliki kebetulan adalah karakter tambahan dari penjahat, sehingga membuat dirinya dalam bencana. Hyuk Ryeon adalah putra keempat Sekte Iblis. Dia adalah orang yang bajingan, playboy, memiliki teknik bertarung yang lemah dan temperamen yang buruk. Hyuk Ryeon, penjahat tidak penting dari tuan muda Sekte Iblis yang mati dengan satu tebasan oleh karakter utama dalam novel. Dia tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup dari karakter utama. Dia pun berujar, "Sial. Tokoh utama atau apapun, aku akan menghancurkan semuanya." Lalu bagaimanakah kisah bertahan hidup yang mengerikan dari seni bela diri dari penjahat yang tidak berguna yang akan melakukan apapun itu? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita pun diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berpikir dan bergumam. "Sial, memangnya ini masuk akal?" Dia pun melihat wajahnya di cermin dan dia berkata, "Bukankah ini wajah tuan muda keempat kultus demonik? Omong kosong apa ini? Kenapa aku harus menjadi bajingan sampah dari novel bela diri yang aku tulis? Kenapa bisa-bisanya aku menjadi si Hyuk Ryun-won? Kenapa?" Ya, dia adalah MC kita yang menjadi Hyuk Ryun-won, tuan muda keempat kultus demonik. MC pun berusaha menenangkan diri dan berpikir, "Mari tenangkan diri dulu." Kemudian dia pun berusaha mengingat tentang dirinya, "Namaku adalah Lee Si-won. Umurku 32 tahun. Orang biasa yang tinggal di Korea Selatan. Bagaimana orang biasa sepertiku bertransmigrasi ke novel bela diri yang aku tulis sendiri? Mari renungkan terlebih dahulu. Pasti ada sesuatu di balik transmigrasi ini." Kemudian dia pun mengingat kejadian sebelum dia menjadi Hyuk Ryun-won. Diperlihatkan MC yang baru selesai mengurusi kepindahan rumahnya, sambil minum cola dan membaca layar HP-nya. Setelah itu dia membaca berita tentang Yosora. Kemudian tiba-tiba ada kotak yang terjatuh dan terdapat sebuah laptop yang menyala. Dia pun berkata, kenapa laptopku menyala?" Kemudian dia pun melihat file masa lalunya yang memperlihatkan novel seni bela dirinya yang setelah itu dia membukanya dan berujar, "Sudah lama aku tidak melanjutkan menulis novel bela diri ini, aku menulis novel ini sejak aku berstatus sebagai mahasiswa." Tiba-tiba dia melihat bagian yang aneh dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Memangnya aku tulis bagian yang ini?" Tulisannya yaitu, "Kamu akan kembali ke novel The Way of Hero." Dan secara tiba-tiba laptopnya pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan ketika aku membuka kembali mataku, tampangku jadi seperti ini. Harusnya aku bersyukur karena aku punya ingatan dari Hyuk Ryun-won. Kemudian dia pun hanya bisa menghelakan nafasnya. Di dunia ini aku adalah Hyuk Ryun-won, putra keempat pemimpin kultus demonik, yang koma selama sebulan penuh, akibat terjatuh saat menunggangi kuda karena takut disengat oleh lebah. Dan tiba-tiba kepalanya pun menjadi terasa sangat sakit. Rasa sakit apa ini? Kemudian diperlihatkanlah semua ingatan yang ada pada Hyuk Ryun-won sebelum dimasuki oleh MC kita. Di sini diperlihatkan kalau Hyuk Ryun-won adalah orang yang bajingan dan sangat kejam. Kehidupan buruk dari Hyuk Ryun-won dan tingkah lakunya yang buruk tiba-tiba masuk ke kepalaku. Rasanya kepalaku mau meledak. Hyuk Ryun-won sampah tak berguna ini. Dia lebih buruk dari yang kukira. Kemudian dia berkata, "Tapi, masalah sebenarnya adalah
Dan diperlihatkan gambar kematiannya yang dibunuh oleh seseorang. Kemudian dia pun berteriak, "Kenapa aku harus menjadi sampah tak berguna ini?" Padahal dia akan mati dalam satu serangan dan cuman akan jadi pembuka jalan bagi tokoh utama untuk jadi seorang pahlawan. Dia bahkan hanya hadir sebagai penjahat yang datang sekelebat saja. Sebelum aku dibunuh oleh protagonis, aku harus pulang kembali ke duniaku. Rencana? Benar, aku butuh rencana. Tunggu, untungnya Ryuk Hyun Woo punya privilege sebagai tuan muda keempat. Bahkan jika ia berstatus sebagai bajingan, tapi di dalam istilah modern. Dia punya posisi sebagai pewaris dari konglomerat atau sebagai pangeran. Dia juga punya harta berlimpah dan kekuasaan. Sebaiknya, sekarang aku harus mencari informasi supaya bisa kembali ke duniaku, ujarnya. Kemudian dia pun bangkit dan berdiri sambil berteriak, "Ini gampang. Mau protagonis atau bukan, aku tidak mau mati. Aku harus hidup dan kembali bagaimanapun caranya." Bahkan suaranya sampai terdengar keluar oleh para pelayan. Sampai ada salah satu pelayan yang berkata, "Apa tuan muda keempat beneran sudah gila?" Kemudian diperlihatkan lagi MC kita yang sedang bercermin dan berkata, "Tapi, tampang muka bajingan ini begitu menyebalkan. Dan juga dia yang terlemah dari yang lemah. Haruskah aku mencoba bela diri?" Setelah itu pun dia berusaha mencoba gerakan bela dirinya. "Oh, rasanya benar, aku ingat sekarang. Hyuk Ryun Won adalah." "Sekarang, ayo kita coba." Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba ia pun berteriak, "Ah!" Setelah itu diperlihatkanlah kondisi MC yang sedang encok. "Tubuhku kram. Kia, dokter. Tidak, tabib. Panggil tabib," teriaknya sambil kesakitan. "Sumpah lucu kali adegan yang ini, hahaha." "Tuan muda apa Anda memanggil?" tanya seorang pelayan. Tapi ia pun langsung terkejut melihat kondisi tuan mudanya yang sudah sekarat karena encok. Sambil diperlihatkan kondisi wajah MC yang sudah mau dipanggil ke alam baka, hahaha. Pelayan itu pun langsung berteriak histeris sambil memanggil tuan mudanya. Beberapa saat kemudian diperlihatkan MC kita yang sedang diobati dengan cara diakupuntur dan diperlihatkan juga seorang kakek tua yang menghela nafasnya setelah selesai mengobati MC kita. Masih dalam kondisi diobati MC kita dalam hatinya berkata, "Aku hampir saja mati. Tubuh ini belum cukup terlatih. Ototku terpelintir karena menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Bagaimana mungkin bajingan ini bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan dengan benar?" Kemudian kita diperlihatkan penjelasan tentang teknik pedang Heavenly Chaotic. Teknik pedang Heavenly Chaotic Destruction. Teknik eksklusif dari keluarga Hyuk Ryun. Sebuah keluarga yang telah menghasilkan sejumlah pemimpin tertinggi dari Sekte Iblis. Itu bukan hanya sekedar tidak diteruskan tetapi juga sangat sulit untuk dipelajari. Selain energi ki dalam jumlah besar diperlukan untuk melakukannya, pengguna juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap gerakannya dengan sempurna. Hyuk Ryun Won selalu mengabaikan pelatihannya dan seni bela diri yang seharusnya bisa dia pelajari dengan mudah malah menjadi seperti ini dan menjadi orang yang tidak berguna. Dia bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan ki, atau latihan gerakan lainnya dengan serius. Jadi wajar saja kalau dia lemah. Itulah sebabnya Hyuk Ryun Won tidak bisa menggunakan seni bela diri semacam ini. Gumamnya dalam hati sambil berusaha bangun setelah diobati. "Sial. Kenapa aku harus merasuki tubuh lemah macam ini?" Kemudian scene pun berpindah dan diperlihatkan langkah kaki seseorang yang sedang berjalan. Ternyata itu adalah MC kita yang sedang berjalan menuju perpustakaan. "Aku tidak punya waktu untuk bersantai. Aku harus cepat menemukan solusinya," gumamnya dalam pikirannya. Kemudian diperlihatkan kalau dia sudah sampai di perpustakaan. Dia pun mengambil sebuah buku sampai menjatuhkan beberapa buku. Kemudian dia pun membaca buku yang dia ambil. "Ah, untungnya aku bisa membaca huruf Cina. Untuk sekarang, aku harus belajar lebih banyak tentang Sekte Iblis," gumamnya dalam hati sambil terus membaca buku yang ada di sana.
Kemudian kita diperlihatkan penjelasan tentang Sekte Iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis tidak menyebut diri mereka sendiri dengan nama itu. Mereka menyebut diri mereka sebagai Sekte Ilahi, lebih tepatnya nama asli mereka adalah Sekte Sun Moon Devin. Selama dinasti Yuan, Sekte Sun Moon Devin menyebarkan nama mereka secara luas di antara orang-orang Han yang menderita, menetap di dataran tengah dan membangun kekuasaan mereka, dan membantu Zhu Yuanzhang seorang keturunan Cina yang juga dipanggil Kaisar Hongwu yang akan mendirikan dinasti Ming untuk membebaskan diri dari cengkraman dinasti Yuan bagian dari Mongol. Pada akhirnya, Zhu Yuanzhang menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming. Tapi karena dia takut dengan kekuatan Sekte Sun Moon Devin, dia mengusir mereka di awal pemerintahannya. Kemudian, mereka menetap di Xinjiang, tempat yang jauh dari daratan tengah. Anggota sekte yang tersisa terus mencoba untuk bertahan hidup dengan sekuat tenaga. Sampai ketua sekte generasi ketiga yang sangat membenci orang-orang daratan tengah karena sudah mengusir mereka. Mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk kembali ke daratan tengah. Tapi, mimpinya untuk terus maju sampai ke daratan tengah selalu digagalkan oleh aliansi Murim dan tentara kekaisaran. Hyuk Ryun Moon, ketua sekte ke-15 dari sekte Sun Moon Divine, ayahnya Hyuk Ryun Won, pertama-tama menaklukkan wilayah asing bagian barat. Sebelum mengeluarkan semua kekuatannya ke daratan tengah. Kemudian MC kita pun berkata, jadi itulah kenapa Hyuk Ryun Won akan bertarung melawan protagonis, ya. Ucapnya sambil menghela nafasnya. Karena festival Heavenly Demonic akan segera tiba, Hyuk Ryun Moon akan mengumumkan rencananya untuk maju ke daratan tengah dan memilih penerusnya. Dan aku sudah tahu siapa penerusnya. Karena akulah penulisnya, ucapnya sambil melihatkan wajah yang lemas. Setelah festival Heavenly Demonic, yang dipilih sebagai penerus akan mengirimkan tim garda terdepan ke daratan tengah, dan Hyuk Ryun Won, yang kalah telak saat kontes pemilihan penerus waktu itu. Memaksakan diri untuk bergabung dengan tim garda terdepan untuk menutupi kesalahannya dan pergi ke daratan tengah, mengejek protagonis yang terkenal. Dan mati dalam satu pukulan. Hanya tinggal 2 tahun lagi sampai festival Heavenly Demonic tiba. Dengan kata lain, aku hanya punya waktu 2 tahun sebelum dibunuh oleh protagonis. Ini pasti ada jalan keluarnya. Ucapnya sambil berdiri dari duduknya. Dan dia pun mulai menulis rencananya dan berkata, ayo tulis semua cara untuk menjadi pahlawan yang masih aku ingat. Karena MC kita sendirilah yang menulis alur cerita novel ini. Kemudian scene pun berpindah, diperlihatkan cuaca yang sangat cerah di luar perpustakaan dan diperlihatkan orang tua yang sedang berjalan menuju perpustakaan bersama dengan seorang pelayan. Orang tua itu pun bertanya kepada pelayan tersebut, jadi, Tuan Muda ingin bertemu denganku di ruang belajar. Benar, jawab pelayan tersebut. Aneh sekali, dia bukan tipe orang yang akan pergi ke sana. Ucap orang tua tersebut. Sang pelayan melanjutkan, yang lebih aneh lagi, ketika dia bangun, dia berteriak dalam waktu yang lama dengan bahasa yang aneh, dan sekarang dia sudah menulis sesuatu selama berjam-jam di ruangan belajar. Apa, Tuan Muda menulis? Jawab kakek tua itu sambil terkejut. Benar, jawab pelayan tersebut. Kakek itu pun terdiam untuk sementara karena terkejut mendengar tingkah laku yang aneh dari tuan mudanya. Kau boleh pergi sekarang, dan jangan katakan pada siapapun tentang apa yang tuan muda lakukan. Perintah kakek itu kepada sang pelayan. Baik tuan, jawab pelayan tersebut. Kemudian kakek itu pun segera bergegas masuk ke ruang belajar untuk menemui tuan mudanya. Setelah sampai di depan pintu ruang belajar tersebut kakek itu pun terdiam sebentar, apa itu karena tuan muda masih belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus aku lakukan jika dia tiba-tiba bertingkah seperti anjing gila lagi? Tanyanya dalam hati sambil menghela nafasnya. Kemudian dia pun membuka pintunya dan berkata, apa Anda memanggilku? Tuan Muda. Dan diperlihatkan MC kita yang masih sibuk menulis semua rencananya. Ah, aku di sini. Maksudku, Anda sudah sampai tetua Koan, sambil memperlihatkan wajah yang berseri-seri.
Tetua Kuan pun melihatkan ekspresi terkejutnya dan bertanya dalam hati, apa dia benar-benar gila, bahkan cara dia berbicara jauh lebih sopan, sambil melihat tuan mudanya sedang mencari kursi dan mengingat pengalaman sebelumnya yang diperlihatkan kalau tuan mudanya sangat kejam dan tidak sopan yang melemparinya dengan buku dan benda-benda lainnya sambil berucap dasar orang tua tidak berguna, pergi dari pandanganku. Kemudian tiba-tiba MC kita pun berkata, ini kursinya, sambil memberikan kursi ke Tetua Kuan sehingga membuat Tetua Kuan heran. Hal segila apa yang sudah Hyun Ryun Won lakukan? Sampai dia sekaget ini, tanyanya dalam hati, sambil memasang wajah yang tersenyum. Dan itulah akhir chapter 1 dan 2 dari komik penjahat tak tertandingi. Jangan lupa bantu support terus channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus membuat alur cerita yang lebih banyak lagi. Serta jangan lupa kasih traktiran kopi ke Minin ya. Linknya ada di deskripsi di bawah. See you.